Oke. Selamat siang guys, saat ini saya Mbah Gemblung berada di Studio Mendut milik Mbah Tanto. Di hadapan saya ini juga ada Bro Singgih ya. Ini figur dari lereng Merbabu, tepatnya di Ngejayan. Saya akan tanya ya soal sejarah yang diceritakan oleh tokoh-tokoh ketoprak lewat pementasan ketoprak itu menarik loh. Bisa diceritakan? Untuk sebenarnya itu bisa tidak dikatakan sejarah, tapi itu bisa di desa bisa disebut lakon. Jadi banyak lakon-lakon ketoprak yang sudah populer dijalankan di desa-desa, dan banyak juga lakon ketoprak yang dimiliki di wilayah-wilayah tertentu. Katakanlah ada lakon yang sangat itu sensitif menurut saya. Di Merbabu itu ada lakon ketoprak namanya Lonte Nyamat. Itu menceritakan tentang Lonte Nyamat. Lonte Nyamat kali nyamat. Oh ya, oke. Itu akan sangat sensitif di saat didengarkan teman-teman dari Jepara atau dari Pantura. Dan itu hanya terdapat di sekitar Merapi dan Merbabu. Ada tentang lakon namanya Lonte Nyamat. Itu juga sangat populer dan sangat digemari. Nah, sementara masyarakat desa tidak pernah peduli dengan buku sejarah seperti apa, literasinya seperti apa, tapi mereka menjalankan itu menjadi memerankan sebagai lakon-lakon ketoprak seperti itu pun mereka juga fun-fun aja dan menganggap bahwa sejarah itu tidak ditemukan di mana-mana, hanya ada yang mereka sesepuh-sesepuh itu mempercayai sejarah itu hanya ada di sekitar Merbabu dan Merapi juga seperti itu. Dan ada pantangan-pantangan lakon di daerah-daerah seperti di Tutup Ngisor itu tidak boleh melakonkan yang berbau Malowopati atau yang berbau kerajaan-kerajaan Malowopati, khususnya Badik Madrim, khususnya seperti Pamali gitu. Nah, itu tidak boleh. Terus di Merbabu itu ada lakon yang pantangan tidak boleh dijalankan, itu Mangir Wonoboyo. Nah, termasuk di Kedu itu juga tidak. Kaitannya juga Mangir yang di Jogja itu, ya, Ki Ageng Mangir. Nah, itu juga menurut saya pribadi, ini opini, itu sebenarnya kesenian ketoprak itu sebenarnya alat untuk kampanye, untuk campaign, untuk menyampaikan misi arah politiknya seperti apa. Di masa itu juga sastrawan pasti ada misi politik yang disampaikan, diterima oleh masyarakat desa. Terus lakon-lakon, ada istilah tonde atau weton gede itu seperti Erlangga Ratu, terus seperti Minak Jinggo, itu juga sangat populer. Dan itu tuh tidak ada kaitannya dengan sejarah yang sebenarnya. Sebenarnya Minak Jinggo itu di Majapahit ada enggak, atau itu fiksi, atau itu sebenarnya di Gedong, atau itu bisa perang paregrek, tapi itu posisinya itu di Gedong dijadikan nama Minak Jinggo. Atau sekarang saya mau beralih pada Mbah Tanto. Kalau kelompok ketoprak menceritakan tentang sejarah, itu kan sukanya sendiri, kadang-kadang geseh dengan ahli. Gimana menurut Mbah Tanto? Ini ya dulu nggak ada istilah history, itu bahasa Inggris, nggak ada istilah sejarah. Yang ada di tempat tertentu dia bilang dongeng, di tempat lain ada legenda, di tempat lain ada cerita, di tempat lain ada ketoprak, di tempat sekarang ada istilah narasi, ada istilah macam-macam ya. Tapi untuk saya, pokoknya cerita manusia itu mau disebut sejarah, mau disebut dongeng, mau disebut legenda, apapun, yang penting kelasnya atau mutunya kan. Jadi misalnya disebut sejarah itu hanya terasa lebih benar daripada dongeng karena ada fakultas sejarah, tidak ada fakultas dongeng. Kayak tadi fiksi atau realitas. Fiksi itu kayak bayangan, ada science fiction dan sebagainya, tapi sebenarnya itu
kebutuhan semua manusia untuk menjelaskan masa lalunya, masa sekarangnya, dan harapannya masa depan. Ya. Jadi sebetulnya dongeng, sejarah, apalagi istilah lain, dongeng, sejarah, legenda, ketoprak, kisah ya, epik apa hikayat ya, Hikayat, ya. itu semuanya sama lah, ya. sama. Itu tentu ada kepentingannya sendiri-sendiri. Jadi sejarah 65-nya Pak Harto tentu pamali kalau diceritakan di tempat tertentu. Dongeng Syekh Siti Jenar nggak usah diceritakan di daerah tertentu. Siapa tahu sejarah daerah tertentu itu bisa benci Syekh Siti Jenar atau malah mendewakan. Yang satu pamali, yang satu malah sangat gencar menceritakan kepahlawanan Syekh Siti Jenar. Jadi, tapi yang paling penting dalam konteks tadi awalnya kan kata kuncinya ketoprak. Ya orang desa dulu untuk kebutuhannya kisah-kisah manusia kan tidak ada ngundang seminar dokter sejarah. Desa manapun di dunia saat itu tidak ada video sejarah, tidak ada ChatGPT atau OpenAI, tidak ada seminar Zoom. Tapi semua ada kelemahannya sendiri-sendiri. Kadang-kadang narasinya bisa salah, tapi itu relevan dengan kondisi setempat. Jadi kalau kisahnya ke utara, di desa tertentu menjadi dongeng ke selatan nggak masalah. Wong selatannya demi kebijaksanaan, demi kemaslahatan orang banyak. Karena kepentingan sejarah, dongeng, cerita itu kan memberi nilai-nilai pada masyarakat. Urutannya bukan benar teks, benar lesan. Kalau ini tadi ketoprak, memang belum ada buku, namanya oral history, sama-sama sejarah. Cuman sekarang masyarakat sejarah buku mulai menghargailah bahwa buku itu juga punya kelemahan, lesan juga punya kelemahan, bisa bias kan, tapi juga sekaligus buku ada kelemahannya karena sejarah tahun 74 nanti disamakan seluruh Indonesia, seolah-olah hanya boleh diterbitkan Kompas atau UI atau UGM. Sementara sejarah itu mesti harus ditutupi untuk wilayah tertentu, bukan kebenarannya, tapi itu tadi dibilang pamali. Pamali itu bisa bersifat spiritual, tapi juga bersifat politis. Yang paling umum karena kita nggak ngerti kekuatan dari yang namanya mitos, yang namanya kegaiban, atau yang paling sama ya itu kepentingan lah gitu loh. Jadi ini menarik karena penjelasannya dari Singgih tadi, dia mau bikin acara acaramu apa? Diskusi sejarah kesenian rakyat. Diskusi sejarah kesenian rakyat. Itu nggak masalah kalau sejarah Kobrosiswa di Mendut disalahkan oleh Gunung Kidul atau dibenarkan oleh Pak Bupati atau disalahkan oleh parpol yang lain, karena memang sejarah terkait dengan kepentingan-kepentingan yang sedang berkuasa. Nah, sekarang sejarah 65 pasti banyak yang berani menyalahkan. Tapi kalau itu tahun 65, tahun 70, 80 sampai Pak Harto jatuh, sejarah menjadi sesuatu yang angker, sesuatu yang tak terbantahkan. Tapi itu terjadi di zaman Napoleon, Hitler, Amerika, Australia, memang gitu. Itu termasuk sejarah kamu pribadi, sejarah Singgih, sejarah saya. Ada yang dibuka demi kepentingan tertentu, tapi sekaligus ada sejarah pasti.
Kalau bilang tidak ditutupi, mungkin itu opini-opini naif lah. Ya. Dikira sejarah itu persis seperti hidup yang nyata, enggak pernah hidup nyata itu. Ya. Kalau kamu malam-malam show time ya nggak usah ditulis Ya. sejarahnya. Oke. Itu terjadi Oke. dimanapun. Dan ini tadi dia punya ketoprak di sana. Kisahnya Syekh Siti Jenar. Kalau Syekh Siti Jenar bertempat tinggal di apa itu? Kendosong, Tempat tinggal dia itu Kendosong, Semarang. Semarang atau Lemah Abang di dekat Cirebon. Lemah Abangnya versi sini Lemah Abang di Semarang. Nah ini Kendosong. baru tempat aja sudah ada versi, Ada 2 versi ya. dekat sana. Lemah Abrit ya. Iya. Tapi ini ternyata dekat Semarang. Tapi juga bisa benar. Kenapa? Waktu itu nggak ada kejelasan administrasi. Semarang betul? Iya. Kan enggak. Ya. Cirebon betul? Belum tentu. Belum Kalau tentu, kita ya. induknya dari Borobudur, memang nggak ada kota Semarang, Batavia kok. Kok itu Jakarta. Jakarta, Semarang, Magelang itu kan kota yang dibikin oleh Belanda. Ya. Artinya kalau Wangsa Sanjaya, Salendra, Dyah Balitung, sebagainya itu masih mempertahankan kekuasaannya atau otoritasnya seperti Kaisar Jepang ya, sudah 1000 tahun kan. Ini kan nggak ada, Jogja aja umurnya baru berapa, kurang dari 300 tahun. Oke. Magelang baru. Saya kira itu, tapi yang paling penting dari ini adalah kata kunci rakyat dan kata kunci sejarah itu memang sebaiknya tidak monopoli kaum akademisi, para dokter yang sekedar nulis buku hitam putih. Itu yang abad 20. Yang abad 21 di era digital, sejarah juga tidak semata-mata miliknya podcaster Gita Wirjawan meskipun sekolahnya mau Yale University atau Harvard atau UI, tidak ada sejarah produk monopoli. Belum lagi yang terakhir, setelah kalian itu produknya produk aplikasi ngomong sendiri seperti podcaster itu, Ya. ada lagi yang terakhir, sejarah yang dibuka di desa tapi lewat ChatGPT maupun Open Artificial Intelligence. Itu pun masih ada koreksi lagi. Hati-hati. Karena big data informasinya terlalu triliunan, sumbernya terlalu banyak, akhirnya kamu menulis tentang Aryo Penangsang, Syekh Siti Jenar, nanti kalau terlalu tinggi datanya, terlalu luas datanya, nggak menyesuaikan kamu itu orang mana. Naik mobil aja cuman Borobudur sampai Muntilan kok. Terus data lapangan, data panca indera sama data teks, data foto, data video itu berjarak lagi. Jadi omonganmu jangan bergaya, tapi sementara hidungmu belum pernah menghirup aroma sake misalnya gitu loh. Saya kira itu. Intinya yang terakhir adalah mulailah bahwa warga desa ini tadi oleh Singgih disebut rakyat, meskipun HP-nya masih Nokia atau masih Samsung, itu punya hak berkisah tentang sejarah. Jadi sejarah itu bisa dibikin siapa saja, bahkan yang buta huruf sekalipun. Karena itu kebermaknaan manusiawi, bukan kebenaran dokter gitu loh. Kecuali dokternya masih sombong sama cari pangkat gitu loh. Nah itu soal narsisme yang lain. Saya kira itu. Oke. Saya menangkap apa yang disampaikan oleh Mbah Tanto ya. Menangkap tenan kok. Oke. Bro Singgih ya, jaga stamina. Salam waras dari Mbah Gemblung. Salam waras.